Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, kita berada di lahan yang dimana di lahan ini kita melakukan budidaya ya, bekas tanaman padi ini dilakukan budidaya, yaitu adalah budidaya kacang, dimana tanaman kacang ini salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat ya kan kawan, bagi lahan kita, terutama manfaatnya untuk kesuburan tanah. Pastinya kesuburan tanah itu sendiri yang ditekankan pada budidaya kacang ini adalah kesuburan tanah. Ketika lahan itu ditanami tanaman kacang, maka nanti secara biologinya juga terjaga. Yang kedua yaitu sisa perakaran dari kacang itu sendiri bisa dipergunakan sebagai pupuk. Dan ini kan kawan, daun-daun dari kacang itu juga bisa digunakan pakan ternak, ataupun juga kalau semisalkan kan tidak sempat digunakan pakan ternak, kalau dibuang di lahan itu juga bisa sebagai pupuk. Nah, kacang sendiri nantinya ini pastinya akan membantu proses perolehan nitrogen dari udara luar, yang dimana mereka akan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang dapat menfiksasi nitrogen, sehingga biasanya kan kawan temui lahan bekas tanaman kacang itu biasanya pertumbuhan tanamannya begitu cepat ya, karena ada bakteri-bakteri yang mendukung untuk proses fiksasi nitrogen, sehingga tanaman memperoleh nitrogen secara maksimal semacam itu. Nah, ini salah satu langkahnya, yaitu kan untuk mengembalikan subur dan tetap terjaga mikroorganismenya, yaitu dengan penggunaan komoditas kacang semacam ini. Nah, di sisi lain manfaat dari kacang itu sendiri pastinya juga memperoleh hasil ya kan berupa keuntungan dari budidaya kacang itu sendiri. Nah, hasil keuntungan dari budidaya kacang itu sendiri pastinya juga ya lumayan kan kawan, daripada lahan di musim peralihan semacam ini, dari penghujan ke kemarau itu dibiarkan begitu saja ya, sedangkan airnya juga tidak terlalu banyak dan bahkan tidak tersedia. Itu salah satu solusinya ya ini, budidaya tanaman kacang semacam ini. Nah, harga di pasaran sendiri kacang prol, kacang tanah semacam ini bisa mencapai 15.000 per kilogram. Akan tetapi kami tidak terlalu mementingkan itu, yang terpenting lahan kita tetap selalu produktif dan kesuburannya kembali ya, karena sudah dilakukan proses budidaya berkali-kali di sini, sehingga kita melakukan budidaya yaitu tanaman yang produktif tapi juga menyuburkan, yaitu kelompok dari tanaman legum. Nah, tanaman legum yang kita tanam adalah kacang tanah itu sendiri kan kawan, semacam ini. Nah, untuk budidayanya sendiri, kalau kami kita ini budidayanya secara tradisional ya, tidak terlalu sulit ya. Jadi ini pengolahannya cukup lahan ini dibajak, lalu diberi lubang ya kan diberi lubang dengan penggunaan tajuk kayu semacam ini, baru ditanami benih kacang itu sendiri. Nah, nantinya benih itu dibiarin begitu saja di kondisi tanah yang lembab, itu nanti usia 3 hari hingga 1 minggu itu sudah pada bermunculan daun-daun semacam ini kan kawan, menandakan benih kacang itu tumbuh ya kan kawan. Sehingga nantinya ketika benih itu sudah pada tumbuh, rata-rata tumbuh kayak gini, nah itu nanti lebih lamanya nanti akan tumbuh, itu nanti lebih memudahkan ya kan kawan dalam proses budidaya ya kan kawan, proses budidaya dari tanaman kacang sendiri. Karena tanaman kacang tanah semacam ini kita membudidayakan nanti ke depannya itu tidak menggunakan cara disiram tiap hari, tapi dengan cara metodenya dilep.
atau dibasahi ya, digenangi lah ya kan, digenangi untuk waktu tertentu. Tapi kalau di awal-awal kayak gini, benih yang sudah ditabur itu dibiarin saja, memanfaatkan kelembapan dari tanah itu sendiri, biasanya sudah muncul dan tumbuh semacam ini. Dan ini kacang ini salah satu komoditas yang mudah sekali dalam perawatannya ya kan kawan, terutama untuk airnya ya kan kawan. Cukup dengan cara dilep atau digenangi itu nanti bisa tumbuh secara bagus dan baik. Nah, beda dengan tanaman hortikultura yang lainnya, tanaman sayur-sayuran ya, atau tanaman yang memerlukan perawatan intens. Nah, ini beda lagi. Kalau tanaman kacang ini tidak terlalu intens, yang terpenting air tersedia ya kan kawan, dengan cara yang mudah dan yang jelas. Pupuk jangan lupa ya kan, meskipun kita membudidayakan kacang, memanfaatkan kesuburan, nah ini pupuk juga harus kita berikan ke lahan. Nah, kembali lagi, pupuk itu sendiri bisa diberikan secara organik maupun non organik. Kalau kami nantinya kedepannya ya harapannya bisa ke menuju organik, tapi saat ini perlakuan kami itu adalah semi organik, memanfaatkan pupuk kandang dan pupuk non organik. Nah, lalu kalau kondisi semacam ini biasanya kalau kami ya memanfaatkan pupuk kandang bekas yang tanaman padi sebelumnya. Ya, jadi ini pupuk kandangnya ini kita tidak berikan kembali saat menanam kacang ya kan kawan ya. Mungkin pol mentok diberikan pupuk itu untuk ini kan tiap-tiap lubang semacam ini ya, tiap lubang-lubang kacang ini diberikan pupuk kandang itu sudah bagus. Tapi karena kemarin tidak sempat ya, itu tidak diberikan, hanya memanfaatkan tanah yang sebelumnya ditanami padi tapi ditaburi oleh pupuk kandang. Ya, jadi memaksimalkan lahan semacam itu, nanti tinggal diberi pupuk kimia sedikit ya untuk memacu dari tanaman kacangnya itu sendiri kan kawan, semacam itu. Dan nanti paling kurang lebih usia 58 hari ya kalau tidak salah, itu ya hampir 3 bulanan kalau tidak salah, itu nanti sudah siap dilakukan proses pemanenan. Tapi yang jelas ini baru tahap awal. Setelah penaburan benih usia 1 minggu dibiarin begitu saja, memanfaatkan kelembapan, hasilnya semacam ini. Tanaman kacang pada tumbuh, dan yang jelas tinggal nanti kita tunggu agak besar, dilep air lalu diberi pupuk semacam itu. Dan ini alhamdulillah banyak benih-benih yang pada pertumbuhan, dan ini perawatannya tidak terlalu sulit. Dan oh ya kan kawan, alangkah baiknya kan kawan, kalau saya saranin sepengalaman saya menanam kacang, itu baiknya kan kawan menanamnya secara teratur ya kan kawan. Ini tidak teratur ya, tidak menggunakan alat ya untuk mengatur proses nganunya, tapi lebih enaknya kan saya saranin jangan begini. Lebih enaknya kan menanam, membuat lubang tanamnya teratur dengan jarak ya kurang lebih 40-50 lah kan kawan, kurang lebih segitu. Nanti dimasuki benih kacang ya, lalu dibentuk lubangnya secara teratur. Nah, lalu dirawat, insya Allah nanti untuk kedepannya dalam proses pemanenan, proses perawatan jauh lebih mudah ya kan kawan, semacam itu ya. Dari mendangir ya atau membersihkan rumput-rumput kecilnya itu jauh lebih mudah. Dan yang jelas kan kawan, nanti pemanenannya juga jauh lebih mudah ya kalau prosesnya teratur semacam itu. Tapi kalau kami ya beginilah kan kawan, semampunya saja kita menggunakan seadanya saja kayak gini ya. Yang penting kita tanami lah semacam itu. Yang terpenting setiap penanaman harus diberi jarak, jangan terlalu berdekatan, karena nanti pastinya setiap ini kan tanaman kacang itu nanti perakarannya akan dipenuhi dengan kacang-kacang tanah yang calonnya akan kita panen semacam itu. Dan yang jelas dengan diberi jarak juga kan kawan, penanaman semacam ini itu nantinya
akan memaksimalkan ya pemberian jarak antar tanaman, juga akan memaksimalkan penggunaan benih ya, jadi benihnya lebih efisien, lebih efektif ya. Yang kedua yaitu adalah kacangnya itu bisa berfotosintesis secara maksimal sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan yang ketiga yaitu adalah biayanya juga, perawatannya tidak terlalu banyak, yang jelas optimal lah penggunaan biaya dari pupuknya, lalu juga nanti pengairannya. Nah itu lebih optimal ke tanamannya semacam itu, sehingga tidak terbuang banyak atau sia-sia lah semacam itu kawan-kawan. Oke, itu dulu informasi dari saya dan cerita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan pengalaman yang saya bagi bisa memberikan manfaat pada kawan-kawan. Jika ada kurangnya maupun kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.